Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Lagi mau belajar UKOM? Mau tahu hal apa yang perlu dipelajari untuk UKOM? Kunci dari lulus UKOM, selain kamu mempelajari soal teori-teori, kamu juga harus pahami soal dan coba berlatih dengan berbagai macam jenis soal agar lebih mempermantap lagi pengetahuan kamu tentang soal-soal ujian kompetensi dalam kebidanan. Hal-hal yang perlu dipelajari dalam tes ujian kompetensi kebidanan bermula dari bayi baru lahir, anak-anak atau pediatri, kesehatan reproduksi pada remaja, pasangan usia subur, kehamilan persalinan, nifas dan KB. Selain itu, ada yang nanya, patologi ada nggak? Ya tentu ada dong. So, without further ado, let's go to the question. Bayi berumur 8 bulan datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan batuk dan sulit bernafas. Bayi tidak bisa minum dan memuntahkan semua yang dimakan. Terdapat tarikan dinding dada dan stridor. Pernafasan 65 kali per menit. Diagnosa yang tepat untuk bayi tersebut adalah jawabannya pneumonia berat karena ada tarikan dinding dada dan stridor. Seorang bayi laki-laki umur 2 bulan dibawa ibunya ke bidan praktek mandiri untuk kontrol. Hasil anamnesis bayi sehat serta menyusu kuat, riwayat imunisasi sebelumnya polio 1 dan hepatitis B0. Hasil pemeriksaan, berat badan 4 kg, panjang badan 53 cm, suhu badan 36,8 derajat Celcius, pernafasan 40 kali per menit, frekuensi jantung 128 kali per menit. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Karena di sini hanya polio 1 dan hepatitis B0, jadi BCG belum, jawabannya adalah BCG. Seorang bayi berusia 5 bulan datang ke BPM, mengeluh mulut bayi terdapat bercak putih. Hasil pemeriksaan pada bagian mulut terdapat bercak putih yang sudah membentuk plak, terutama pada lidah dan langit-langit. Nadi 80 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, suhu 38 derajat Celcius. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Jawabannya oral thrush karena ada bercak putih pada mulut bayi. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi, berat badan 3.600 gram, panjang badan 49 cm, terdapat pembengkakan pada kepala, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura dan berisi cairan limfe. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Di sini kita sudah ketahui karena batas tidak jelas, melewati sutura dan berisi cairan limfe, berarti caput suksadeneum. Bayi B berusia 3 bulan, dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Bidan memberikan imunisasi DPT 1 dan polio 3, maksudnya polio 1. Setelah mendapat imunisasi, pada malam harinya bayi mengalami demam 38,5 derajat Celcius. Demam yang terjadi pada bayi B merupakan efek samping dari jawabannya A DPT. Karena dengan DPT biasanya efek sampingnya itu bayi mendapatkan demam setelah sore hari dan akan terberlangsung selama 1-2 hari. Setelah itu panasnya menurun dan sudah tidak akan demam lagi. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa dan benjolan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Karena haidnya sudah lebih dari 10 hari, maka dinamakan polimenore. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari.
Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari, darah bergumpal, hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mm hidragirum, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, pembesaran payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Karena ini haidnya sudah lebih dari 15 hari dan kan kewenangan bidan hanya sampai di prevensi, deteksi dini, dan pencegahan. Jadi jawabannya melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. D. Untuk pemeriksaan lanjutan. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis, darah haid banyak, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali per menit, abdomen tidak teraba massa. Tindakan apakah yang paling tepat pada sesuai kasus tersebut? Jawabannya menganjurkan olahraga ringan karena dia kan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Itu berarti dysmenorrhea, nyeri haid. Supaya nyeri haid itu mereda, jadi banyak melakukan aktivitas, jalan pagi atau banyak jalan kaki gitu agar mengurangi nyeri. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis, ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan, tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tekanan darah 110/70 mm hidragirum, nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Karena dia keluhan haid sudah berlangsung 2 kali dalam bulan ini, jadi jawabannya adalah polimenorrhea. Karena 2 kali haid dalam sebulan. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Karena 30% remaja putri mengalami anemia, jadi yang dibutuhkan itu informasi tentang kebutuhan nutrisi. Penyebab anemia kan kekurangan nutrisi seperti protein, asam folat, zat besi. Jadi seperti itu, atau ya kehilangan banyak darah, tapi di sini yang paling kita tekankan kebutuhan nutrisi. Seorang perempuan penol anol usia 23 tahun datang ke praktik mandiri bidan, umur kehamilan 36 minggu, mengeluh sakit kepala. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 140/90 mm hidragirum, nadi 80 kali per menit, suhu badan 36,8 derajat Celcius, palpasi perut tegang, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah prosesus hipoideus, protein urin negatif. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Karena di sini kita dapatkan tekanan darah 140 sistolnya dan protein urin tidak positif. Jadi jawabannya adalah hipertensi gestasional. D, karena dia sementara hamil dan hipertensi. Nyonya A usia 25 tahun, grafit 1, partus 0, abortus 0, datang ke puskesmas tanggal 7 Agustus 2019 untuk memeriksakan kehamilannya. Diketahui hari pertama haid terakhirnya tanggal 15 bulan April 2019. Sebelum hamil, Nyonya A menstruasi teratur setiap 28 hari. Nyonya A mengeluh mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vital dalam batas normal.
Tanggal berapa hari perkiraan lahir HPL-nya Nyonya A? Karena di sini tanggal 15, tanggalnya ditambah 7 jadi 22. April kan bulan 4. Kalau bulan 1 sampai 3 ditambah 9, bulan 4 seterusnya itu dikurangi 3. Bulan 4 kurangi 3 jadi bulan 1. Januari berarti langsung di tahun 2020, 22 Januari 2020. Nyonya B datang ke puskesmas. Hasil pemeriksaan Nyonya B ternyata hamil anak pertama. Grafit 1, partus 0, abortus 0. Bidan memberikan imunisasi TT yang pertama. Kapan Nyonya B kunjungan ulang untuk imunisasi TT kedua? Jadi, habis TT pertama waktunya berarti 4 minggu setelah TT 1. Jawabannya A. Salah satu ketidaknyamanan pada ibu hamil di trimester 1 adalah munculnya rasa mual. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya waktu pengosongan lambung akibat perubahan. Jawabannya B, hormon progesteron. Karena jika hormon progesteron aktif dan sedang bekerja, maka motilitas lambung menjadi lambat sehingga menyebabkan rasa mual dan muntah. Seorang ibu usia 29 tahun, usia kehamilan 37 minggu, belum pernah abortus dan melahirkan. Berarti ini kehamilan yang pertama. Datang ke klinik bidan dengan keluhan sering buang air kecil dan merasakan mules, tetapi akan hilang saat istirahat atau mengurangi aktivitasnya. Hasil pemeriksaan, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah prosesus sipoideus, presentasi kepala, denyut jantung janin 120 kali per menit, tanda-tanda vital normal. Apakah tanda yang sedang dialami pada kasus di atas? Karena dia sering merasakan buang air kecil dan merasakan mules tetapi akan hilang saat istirahat, itu hanya tanda Braxton Hicks. Seorang perempuan umur 25 tahun, grafit 2 atau kehamilan kedua, partus 1, abortus 0. Usia kehamilan 40 minggu, kala 1 atau kala pembukaan di BPM. Mengeluh mulas, hasil anamnesis, sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, suhu badan 36,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, denyut jantung janin 132 kali per menit, penurunan kepala 2/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh, ubun-ubun kepala kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Jawabannya 4 jam kemudian. Karena dalam pemberitahuan partograf WHO itu pemeriksaan dalam dilakukan setiap 4 jam. Seorang perempuan umur 25 tahun, grafit 2 atau kehamilan yang kedua, partus 1, abortus 0. Usia kehamilan 38 minggu, kala 1 atau kala pembukaan di BPM ditemani suami, dengan keluhan mulas sering. Hasil anamnesis, tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu badan 36,7 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Denyut jantung janin 132 kali per menit, penurunan kepala 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketuban utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Karena ditemani suami, jadi E. Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Dengan dibantu oleh suami, itu berfungsi untuk mendukung psikologis ibu, dan dengan pijatan membantu ibu untuk lebih rileks. Seorang perempuan umur 26 tahun, grafit 1 atau kehamilan yang pertama, partus 0, abortus 0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu badan 36,7 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit, denyut jantung janin 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik,
Kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Perineum kaku. Langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Karena di sini perineum kaku, maka diperlukan tindakan B. Melakukan episiotomi mediolateral. Nyonya S umur 27 tahun, gravid 1 atau kehamilan pertama, P0 A0, hamil 40 minggu, datang ke rumah sakit dengan riwayat diabetes mellitus. Nyonya S saat ini sedang dalam proses persalinan. Kala 2, namun setelah kepala janin lahir, tidak terjadi putaran paksi luar. Posisi yang paling tepat untuk melahirkan bayi dari kasus tersebut adalah karena ini tak ada terjadi putaran paksi luar, berarti ada distosia bahu. Jawaban yang tepat adalah D. Macrobirth. Nyonya T umur 33 tahun, gravid 2, partus 1, abortus 0. Usia kehamilan 38 minggu, datang ke rumah sakit pukul 7 pagi. Merasakan kenceng-kenceng, ingin melahirkan. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan hasil tanda-tanda vital dalam batas normal. Hasil palpasi abdomen pada bagian atas perut ibu teraba bulat keras melenting, berarti bagian kepala. Bagian kiri teraba tahanan memanjang, bagian bawah perut ibu teraba bulat lunak, berarti itu bagian bokong. Dari sini kita kelihatan bahwa letak lengkung sungsang. Denyut jantung janin 140 kali per menit, his 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Baru pemeriksaan dalam 10 cm, berarti sudah lengkap. Ketuban negatif, teraba os sacrum, berarti bagian bokong. Tindakan yang dapat dilakukan pada Nyonya T adalah, karena ini sudah kita tahu sungsang, jadi jawabannya B. Lahirkan per vaginam dengan teknik BRAH. Nyonya C usia 22 tahun, melahirkan anak pertama di rumah sakit 6 jam yang lalu. Kondisi Nyonya C tampak lemas setelah melahirkan, tidak mau melihat bayinya dan mengatakan ingin tidur. Sebelumnya dilakukan pemeriksaan, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernafasan 18 kali per menit. Adaptasi psikologi Nyonya C adalah, karena ini baru melahirkan 6 jam yang lalu, jadi jawabannya taking in. Karena fokus ibu masih terpusat pada dirinya. Seorang perempuan umur 22 tahun, P2A0, nifas 14 hari, datang ke BPM dengan keluhan demam sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, riwayat melahirkan normal, payudara bengkak, tegang, dan nyeri. Bayi tidak mau menyusu. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70 mmHg, suhu badan 38,8 derajat Celcius, nadi 92 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi. Diagnosis mungkin apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Karena di sini payudara keras, kemerahan, dan nyeri saat dipalpasi, bayi tidak mau menyusu, suhu badan 38,8 derajat Celcius, maka jawabannya yaitu mastitis C. Nyonya N 31 tahun, P1A0, postpartum hari kedua, dengan persalinan spontan, namun bayi meninggal karena gagal nafas. Saat ini payudara terlihat membesar dan teraba tegang, kemerahan, dan nyeri berdenyut. Nyonya N menangis bila teringat bayinya, namun mampu berkomunikasi dengan baik dan kooperatif. Di bawah ini, diagnosa yang tepat untuk Nyonya N adalah, jawabannya yaitu D. Bendungan payudara. Karena kan anaknya meninggal dan tidak diberikan ASI, otomatis tidak diberikan ASI, jadi payudara tegang, kemerahan, nyeri berdenyut, dan membesar. Seorang perempuan usia 35 tahun melahirkan di PPM. Pada saat 2 jam postpartum, bidan melakukan pemeriksaan. Didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Vital sign, tekanan darah 90/70 mmHg, suhu badan 36,5 derajat Celcius, 18 kali per menit pernafasan, nadi 80 kali per menit. Apakah diagnosis pada kasus di atas? Karena terdapat perdarahan dari jalan lahir, uterus tidak berkontraksi, jawabannya A. Atonia uteri.
Seorang perempuan berusia 40 tahun, melahirkan sudah 4 kali P4, A1, abortus 1 kali, postpartum 3 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan demam tinggi menggigil, nyeri perut bagian bawah, kembung. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, respirasi 25 kali per menit, suhu badan 39 Celcius. Pemeriksaan dalam kafum Douglas menonjol dan fungsi kafum Douglas berisi pus atau nanah. Apakah diagnosa pada kasus di atas? Jawabannya metritis. Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke Polindes dengan keluhan sering mengalami rasa panas dari dada yang menjalar leher, wajah dan seluruh tubuh terutama pada malam hari. Perempuan tersebut sangat khawatir dengan keadaannya. Apakah diagnosis kasus di atas? Dia sudah berumur 48 tahun dan mengalami rasa panas dari dada yang menjalar leher, wajah dan seluruh tubuh. Jawabannya A. Hot flashes. Seorang perempuan umur 32 tahun, P2A0, nifas 6 minggu, datang ke BPM untuk konsultasi KB. Hasil anamnesis berencana ASI eksklusif. Riwayat infeksi panggul, dysmenorrhea, belum haid dan belum berhubungan. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 170/100 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu badan 37 derajat Celcius, pernafasan 20 kali per menit, TFU tidak teraba. Metode kontrasepsi apakah yang tepat pada kasus tersebut? Dia berencana untuk ASI eksklusif dan nifasnya baru 6 minggu. Jadi jangan dulu untuk KB hormonal, sejenisnya lebih disarankan ini. A. Metode amenorrelaktase. Seorang perempuan umur 28 tahun, P2A0, akseptor KB pil, datang bersama keluarga ke RS dengan keluhan lupa minum pil 1 hari. Hasil anamnesis, anak terkecil 3 tahun. Menstruasi teratur setiap bulan, ibu merasa khawatir. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu badan 36,8 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Jawabannya, karena dia keluhan lupa minum pil 1 hari, jadi jawabannya C, minum 2 pil sekaligus. Seorang perempuan umur 28 tahun, akseptor KB pil, datang ke BPM dengan keluhan selama 3 bulan ini mengeluarkan bercak darah berwarna merah kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu badan 36,7 derajat Celcius. Tidak ada massa pada abdomen, pemeriksaan genitalia bercak darah positif. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Efek samping berupa bercak, jadi jawabannya A, spotting. Seorang perempuan berusia 48 tahun datang ke Polindes dengan keluhan saat ini sedang haid hari keempat. Mengeluarkan darah banyak sekali, dalam 1 tahun terakhir haid tidak teratur dan tidak lancar, sering sakit kepala serta jantung berdebar-debar. Perempuan tersebut sangat khawatir dengan keadaannya. Apakah diagnosis kasus di atas? Perempuan ini berusia 48 tahun. Keluhan saat ini sedang haid hari keempat, darah banyak sekali, dan haid tidak teratur dan tidak lancar. Jawabannya yaitu premenopause syndrome, A. Terima kasih dan semangat. Semoga lulus UKOM 100%.